Sebelum masuk ke cerita, alangkah bijaksananya untuk memperhatikan Surah Saba ayat 13. Ayat itu berbunyi, para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Inilah cerita tentang Islam yang menarik dan legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah mengguncang hati tentang sebuah kisah mualaf seorang biksu asal Thailand di tahun ini. Setelah menemukan harta karun di Candi Borobudur, dan tahu bahwa ternyata bukan candi peninggalan Buddha, melainkan peninggalan Nabi Sulaiman. Namun sebelumnya saya sarankan, untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad. Agar kelak, sholawat ini menjadi saksi kita, untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Menjelang Waisak, Candi Borobudur bergetar. Langit Magelang sore itu tampak muram, seolah menyimpan rahasia besar yang hendak dibeberkan. Angin berembus pelan, membawa aroma dupa dari altar-altar kecil yang dipersiapkan oleh para biksu menjelang perayaan Waisak. Tapi di balik kesunyian yang hikmat itu, sebuah firasat aneh mulai menyelimuti Bante Asoka, biksu tertua di kompleks Candi Borobudur. Tubuhnya menggigil saat ia bermeditasi di atas stupa kecil, matanya terpejam namun jiwanya terasa terombang-ambing oleh gelombang energi yang tak kasat mata. Malam harinya, suara dentuman kecil terdengar dari arah tengah candi. Awalnya disangka suara batu jatuh, namun dentuman itu berulang, ritmis, dan terkesan seperti sebuah panggilan. Beberapa warga yang tinggal di dekat kawasan candi mengaku melihat cahaya samar keemasan memancar dari celah-celah batu stupa utama, seperti sinar lilin yang menyelinap di antara lubang kunci tua. Bante Asoka tak bisa tidur malam itu. Ia menatap langit dari pelataran candi sambil memegang tasbih kayu. Hatinya resah. Dalam mimpinya malam sebelumnya, ia melihat sesosok lelaki berjubah putih berdiri di puncak candi, memegang tongkat bersinar. Sosok itu tak berkata-kata, namun dalam hati Asoka terngiang satu kalimat dalam bahasa asing, kebenaran akan keluar dari tempat ini. Keesokan paginya, para biksu mulai mendapati keanehan lain. Relief-relief Buddha di sisi timur tampak berubah warna, bukan karena jamur, tapi seperti ada semacam pendar kekuningan yang muncul saat disinai mentari pagi. Salah satu relief menggambarkan seorang raja dengan cincin besar di tangannya, berdiri di tengah-tengah binatang dan burung-burung. Bante Asoka tercekat, ia belum pernah menyadari simbol itu sebelumnya, meski sudah puluhan tahun mempelajari relief Borobudur. Seorang penjaga candi, Pak Surip, dengan gugup melapor bahwa ia mendengar suara seperti orang berbicara dalam bahasa asing dari dalam stupa utama dini hari tadi. Saya pikir saya ngelindur, Pak Bante, katanya, suaranya bergetar. Tapi suara itu, seperti menyebut nama Sulaiman. Ketegangan mulai terasa, para biksu menggelar doa dan meditasi tambahan, berharap gangguan itu bukan pertanda buruk. Namun Bante Asoka memilih diam. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan spiritual biasa. Ini adalah panggilan sejarah, pintu dari masa lalu yang hendak terbuka setelah ribuan tahun terkubur di bawah kaki umat yang tak menyadarinya. Malam kedua, tepat 2 hari sebelum Waisak, candi kembali bergetar halus. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Batu-batu tua bergerak pelan, seolah hendak mengungkap rahasia. Bante Asoka bangkit dari tidurnya, berjalan perlahan menuju stupa utama, dan berlutut. Jika ini kehendak langit, tunjukkanlah, gumamnya lirih. Saat itulah, di hadapan matanya yang berkaca-kaca, sebuah celah sempit terbuka perlahan di sisi belakang stupa, menghembuskan angin hangat dengan aroma kemenyan dan tanah kuno. Disinilah semuanya dimulai. Keesokan harinya, langit Magelang mendung saat rombongan asing tiba di Bandara Yogyakarta. 3 pria berjubah panjang dan berkopiah putih turun dari pesawat dengan wajah serius. Mereka adalah peneliti sejarah Islam dari Yaman dan Arab Saudi, yang datang membawa misi rahasia. Dalam koper mereka tersimpan naskah kuno berusia ribuan tahun, tertulis dalam bahasa Ibrani dan Arab klasik, yang secara misterius menunjuk Borobudur sebagai Baitul Hikmah, atau rumah kebijaksanaan, yang pernah disebut dalam catatan peradaban Nabi Sulaiman. Di pelataran Borobudur, Bante Asoka menerima mereka dengan hati yang campur aduk. Ia tak pernah membayangkan seorang biksu akan duduk berdampingan dengan peneliti muslim, membicarakan rahasia kuno yang tersimpan di bawah candi suci. Salah satu peneliti, Dr. Ziyad Al-Hariri, menunjukkan lembaran tua dengan tulisan melingkar yang menunjukkan peta wilayah Jawa dan sebuah simbol segi 6, mirip dengan relief tersembunyi yang baru disadari Asoka sehari sebelumnya. Kami percaya Nabi Sulaiman pernah mengutus pasukannya ke timur jauh. Dan Borobudur, bisa jadi adalah bagian dari jejak itu, kata Ziyad tenang. Bante Asoka diam, napasnya sesak, seperti ada badai dalam dadanya.
Ia merasa seolah seluruh keyakinan yang ia bangun selama hidup kini diguncang oleh kemungkinan bahwa candi yang selama ini dijaga sebagai tempat meditasi Buddha, justru menyimpan warisan Nabi yang juga diimani oleh umat Islam. Di hadapan mereka semua, ia lalu mengantar para peneliti ke lokasi celah rahasia yang terbuka semalam. "Saya tidak tahu apa yang akan kalian temukan di dalam," ucapnya perlahan. "Tapi saya rasa, Tuhan sedang berbicara lewat tempat ini." Matahari mulai tenggelam saat mereka berdiri di depan celah itu. Cahaya merah keemasan menyinari batu-batu tua yang kini terasa hangat disentuh tangan. "Dokter," Ziyad menunduk, membaca doa dalam bahasa Arab. Bante Asoka memejamkan mata, dan perlahan, langkah pertama menuju lorong rahasia itu pun dimulai. Langkah demi langkah menuruni lorong sempit itu terasa seperti menyusuri perut bumi yang menyimpan sejarah terlupakan. Obor dan senter menjadi satu-satunya cahaya dalam gelap pekat yang mencekam. Lorongnya berliku dan lembab, dindingnya dipenuhi ukiran yang tak menyerupai gaya Buddha, justru lebih menyerupai simbol-simbol Timur Tengah kuno. "Dokter," Ziyad berhenti di satu titik, menempelkan telapak tangannya pada dinding yang berukir segel bintang bersudut 6 dan huruf Arab kuno bertuliskan, "Bismillah, dengan izin Allah." Bante Asoka terpaku, tangannya gemetar saat menyentuh ukiran yang sama. "Ini, bukan ajaran kami," bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca. Tak ada yang berani bicara. Hanya gema napas mereka yang menggantung di udara pengap. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah tembok batu tampak seperti pintu tertutup. Tak ada kunci, tak ada engsel, hanya pola ukiran geometris yang tampak seperti mekanisme tersembunyi. "Dokter," Ziyad mengeluarkan cincin tembaga tua yang ia bawa, ditemukan sebelumnya di Yaman, yang dipercaya berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Dengan penuh keyakinan, ia menekan cincin itu ke pusat pola ukiran. Tiba-tiba tembok bergetar, mengeluarkan suara gemuruh rendah. Batu-batu bergeser dengan sendirinya membentuk celah yang cukup untuk satu orang masuk. Hembusan angin dari dalam terasa hangat dan wangi, seperti aroma madu dan gaharu. Mereka semua terpaku, menyadari bahwa mereka baru saja membuka sesuatu yang telah terkubur selama ribuan tahun, dan yang tidak seharusnya ditemukan oleh sembarang orang. "Ini bukan sekadar penemuan arkeologi," gumam Bante Asoka, "ini adalah panggilan langit." Tak ada yang menjawab, langkah mereka tertahan oleh perasaan sakral yang tak bisa dijelaskan. Di balik celah itu, terlihat kilauan samar emas, dan dengan satu tarikan napas, mereka melangkah masuk ke ruang yang akan mengguncang sejarah dunia. Ruang di balik celah batu itu tak luas, namun atmosfernya terasa luar biasa sakral. Dinding-dindingnya dihiasi pahatan emas dan perunggu bergambar burung-burung raksasa, singa bersayap, dan tahta bersinar. Di tengah ruangan, sebuah peti besar dari kayu ukiran berdiri kokoh, meski usianya jelas sangat tua. Kayunya hitam mengilap, berhiaskan inisial dalam bahasa Arab dan Ibrani, Sulaiman ibn Daud. "Dokter," Ziyad langsung bersujud, bibirnya bergetar membaca doa syukur. Bante Asoka berdiri membatu, matanya membasah. Ini tak mungkin," bisiknya. Dengan penuh kehati-hatian, mereka membuka peti itu. Derit kayunya seperti suara dari masa lampau yang menembus waktu. Di dalamnya tersimpan benda-benda yang membuat seluruh dunia seakan berhenti, sebuah cincin emas dengan ukiran singa dan kalimat La ilaha illallah, tongkat panjang berhiaskan batu zamrud, dan selembar kain tebal yang masih utuh dengan sulaman bintang dan ayat-ayat kuno. "Dokter," Ziyad menangis tanpa suara, Ini adalah artefak peninggalan Nabi Sulaiman," katanya lirih. "Dan ditemukan, di Candi Buddha, di Indonesia." Bante Asoka mendekat perlahan. Ia menyentuh tongkat itu dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. "Saya telah menjaga tempat ini sepanjang hidup saya, tapi saya tak pernah tahu siapa sebenarnya pemilik sejatinya." Suasana menjadi hening, seakan semesta ikut menahan napas atas pertemuan yang tak pernah dibayangkan antara dua peradaban, satu dari Timur Tengah, dan satu dari Tanah Jawa, disatukan oleh tangan tak terlihat yang kini perlahan membuka mata mereka terhadap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di sudut ruangan, satu prasasti batu terpahat dengan kalimat mengejutkan, "Akan datang kaum yang menemukan petunjukku melalui tempat ini, dan mereka akan mengenalku kembali." Bante Asoka tertegun, lalu jatuh bersujud. Tak ada lagi yang bisa disangkal. Cahaya kebenaran mulai menembus dinding keyakinan lama. Dan di saat itulah, satu persatu para biksu yang menyusul ke bawah mulai berdatangan, menyaksikan mukjizat itu dengan mata kepala sendiri, dan hati yang mulai bergetar hebat. Mata para biksu yang baru tiba membelalak ketika melihat ruangan suci yang selama ini tersembunyi di jantung Borobudur. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, peti tua penuh cahaya, tongkat zamrud, dan kain bertuliskan nama Allah. Salah satu dari mereka, Beku Rahmawan, yang sejak muda mengabdikan hidupnya di vihara, terisak sambil memegang tongkat Nabi. "Mengapa tempat suci ini menyimpan jejak seorang Nabi yang bukan dari ajaran kami? Apakah selama ini kami buta terhadap kebenaran?" katanya, suaranya pecah dalam tangis. Bante Asoka melangkah maju, berdiri di hadapan para muridnya.
Wajahnya lelah tapi teduh, seperti seorang ayah yang baru saja membuka lembaran jujur dalam buku hidupnya. Anak-anakku, mungkin kita tidak sedang kehilangan kepercayaan. Tapi justru, kita sedang menemukan bagian yang selama ini hilang. Ia lalu mengangkat artefak kain dan menunjukkannya pada semua, memperlihatkan kaligrafi indah, dan Sulaiman adalah nabi dan raja, yang taat kepada Allah. Tak ada suara, hanya isak haru yang memenuhi ruang batu kuno itu. Satu persatu, para biksu mulai bersimpuh. Mereka tak mengucapkan syahadat, belum. Tapi hati mereka telah retak, terbuka oleh cahaya yang tak terbantahkan. Beku Rahmawan mengambil air dari kendi kecil, menyentuh keningnya lalu berkata, jika ini adalah jalan kebenaran, aku ingin mengetahuinya lebih dalam. Aku ingin mengenal Tuhan yang membawa Nabi Sulaiman ke tempat ini. Kalimat itu menjadi titik awal. Pagi itu, bukan hanya ruangan rahasia yang terbuka, tetapi hati puluhan biksu yang selama ini tertutup rapat oleh batas tradisi. Kabar mulai menyebar. Para pengunjung yang datang untuk Waisak mulai mendengar bisik-bisik bahwa cahaya dari langit telah ditemukan di dasar Borobudur. Beberapa biksu mulai duduk berdampingan dengan para peneliti muslim, membaca lembaran-lembaran kuno, menyimak tafsir tentang Nabi Sulaiman. Dan di antara mereka, tanpa suara yang ramai, satu persatu mulai mengucap la ilaha illallah dalam lirih, dengan mata berkaca-kaca. Dalam hitungan jam, rekaman para biksu yang bersyahadat di dalam lorong rahasia Borobudur menyebar ke seluruh dunia. Potongan video memperlihatkan Bante Asoka memeluk Dr. Ziyad dengan mata berkaca-kaca, lalu kamera menyorot artefak peninggalan Nabi Sulaiman yang bersinar di bawah cahaya obor. Platform-platform media sosial pun meledak. Tagar-tagar Borobudur Revelation dan tagar Solomonin Java menjadi trending global. Banyak yang menyambut dengan takjub, namun tak sedikit pula yang merasa terguncang, terutama dari kalangan otoritas agama besar dunia. Vatikan mengadakan konferensi pers darurat. Paus baru, yang menggantikan Paus Fransiskus setelah wafatnya bulan lalu, menyampaikan pernyataan diplomatis. Kebenaran adalah milik Tuhan, dan setiap cahaya yang ditemukan harus dikaji dengan rendah hati dan doa, ujarnya dengan wajah tegang. Namun di balik layar, beberapa kardinal dilaporkan terguncang dan mengadakan pertemuan tertutup. Mereka khawatir temuan ini akan membuka pertanyaan tentang kesinambungan wahyu Tuhan sejak zaman Nabi Daud dan Sulaiman, yang disebut juga dalam Alkitab, hingga pesan terakhir yang dibawa Nabi Muhammad. Sementara itu, Universitas Al-Azhar di Mesir menyambut berita tersebut dengan penuh sukacita. Grand Syekh Al-Azhar mengirim utusan resmi ke Indonesia, menyatakan bahwa penemuan ini adalah tanda dari langit yang membuktikan luasnya jejak Islam sebelum umat manusia mengenalnya secara utuh. Dalam pernyataannya, beliau berkata, jika Nabi Sulaiman meninggalkan jejaknya di tanah Jawa, maka Islam bukanlah agama Timur Tengah saja, tetapi pesan ilahi yang melampaui batas geografi. Banyak ulama dari berbagai negara mulai mengkaji ulang peta sejarah dakwah para nabi. Di Indonesia sendiri, Presiden mengumumkan pembentukan Tim Nasional Cagar Sejarah Ilahiyah dan meminta semua pihak menjaga situasi tetap damai. Namun situasi di lapangan mulai memanas, sebagian kelompok merasa terusik, sebagian lagi mulai berdatangan ke Borobudur bukan untuk wisata, tetapi untuk mencari kebenaran. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang mulai terbelah, Bante Asoka tetap tinggal di ruang bawah tanah, memimpin sholat berjamaah pertamanya dengan para biksu yang kini mengenakan sorban. Dunia telah berubah, dan semuanya bermula dari sebuah peti tua di bawah candi. Tak lama setelah kabar pertobatan para biksu menyebar luas, sekelompok ekstremis fanatik dari berbagai latar belakang agama mulai memadati pelataran Borobudur. Mereka meneriakkan tuduhan penistaan, menuduh para biksu telah menghina ajaran leluhur. Spanduk besar dibentangkan, selamatkan candi dari Islamisasi. Dan, ini rekayasa global. Suasana yang tadinya khidmat berubah mencekam. Polisi berjaga, sementara para santri dan relawan hanya bisa menunduk dalam doa. Bante Asoka menolak dievakuasi, berkata, jika ini ujian dari Tuhan, maka aku akan berdiri di sisi kebenaran hingga akhir. Ketegangan memuncak ketika seorang provokator melemparkan batu ke arah pintu masuk lorong rahasia. Namun sebelum batu itu menyentuh dinding, suara gemuruh aneh terdengar dari dalam bumi. Semua orang terpaku, tiba-tiba langit yang tadinya cerah mendadak berubah kelam. Awan hitam berputar tepat di atas candi, dan dari atas stupa utama, kilatan cahaya emas meletup ke udara seperti petir yang berdiam. Orang-orang jatuh tersungkur, beberapa menjerit, dan sebagian besar lari ketakutan. Di tengah kegemparan itu, terdengar suara halus namun tegas dari dalam lorong, siapa yang menolak kebenaran, maka bumi akan menolaknya pula. Cuaca kembali cerah seketika, namun tak seorang pun dari kelompok ekstrim itu berani bergerak. Banyak dari mereka menangis, gemetar tanpa sebab. Seorang mantan pemimpin ormas garis keras yang hadir di lokasi justru berlutut dan memohon ampun sambil memandangi stupa dengan wajah penuh rasa takut. Aku melihatnya, aku melihat singa bersayap turun dari langit. Katanya terbata-bata. Sejak hari itu, tak satu pun dari mereka kembali berdemo. Justru,
Sebagian besar mulai diam-diam datang ke pesantren atau masjid terdekat, bertanya tentang siapa sebenarnya Nabi Sulaiman. Di dalam lorong rahasia, Bante Asoka duduk bersila, wajahnya damai. Dulu kami bertapa mencari pencerahan. Tapi kini, cahaya itu sendiri yang mencari kami, ujarnya kepada para biksu yang kini menjadi murid Islamnya. Dokter Ziyad merekam semua kejadian dalam jurnal ilmiahnya, namun ia tahu, ini bukan lagi sekadar penelitian. Ini adalah babak akhir dari rahasia besar sejarah peradaban. Dan belum ada yang tahu, bahwa kejutan paling besar, justru masih tersembunyi di balik dinding berikutnya dari lorong itu. Setelah keheningan mencekam yang membungkam kelompok ekstrim, perhatian seluruh dunia kini tertuju pada satu titik, dinding batu terakhir yang belum dibuka di lorong rahasia Borobudur. Para arkeolog awalnya ragu menyentuhnya, namun Bante Asoka, dengan keberanian yang tak biasa, meletakkan telapak tangannya ke permukaan dinding dan membaca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Mendadak, retakan muncul perlahan seperti urat hidup yang terbuka. Batu itu bergetar pelan, lalu bergeser ke samping dengan suara mendesing lembut, seakan menjaga kesucian di baliknya. Cahaya keemasan menyembur keluar, menyilaukan semua yang hadir. Begitu pandangan kembali normal, tampaklah sebuah ruangan berbentuk segi 8. Di tengahnya, ada sebuah makam batu besar bertuliskan ukiran kuno dalam bahasa Ibrani, Arab, dan Sanskerta, 3 bahasa suci yang berbeda, namun menyatu dalam satu pesan, inilah sang raja yang dicintai langit dan bumi, hamba Allah yang adil, Sulaiman bin Daud. Semua terdiam, tak ada suara, hanya tangis haru dan bisikan takbir dari mereka yang menyaksikan. Dokter Ziyad tersungkur, air mata mengalir deras. Ya Allah, benarkah ini, makam nabimu? Tim ahli mendekat dengan hati-hati. Tak ditemukan kerangka atau tulang, hanya jasad utuh berbalut kain putih yang harum mewangi seperti kasturi, tak membusuk sedikitpun. Sebuah cincin besar terpaut pada jari tangan kanan, dengan ukiran berbentuk segel bintang dan tulisan kuno yang berarti, dengan izin Allah, angin dan jin tunduk padaku. Para ulama, biksu mualaf, dan sejarawan menangis serentak. Sementara itu, kamera-kamera dunia mulai merekam momen yang tak pernah dibayangkan peradaban modern, makam seorang nabi besar ditemukan di jantung Indonesia. Di luar Borobudur, umat dari berbagai agama berkumpul dengan hati bergetar. Suara azan berkumandang dari menara masjid terdekat, bersahut-sahutan dengan doa dan pujian yang dibaca dalam berbagai bahasa. Dunia kini sadar, ada sejarah besar yang dikubur selama ribuan tahun, dan kini terungkap bukan untuk kebanggaan satu bangsa, melainkan untuk membuka mata umat manusia bahwa kebenaran ilahi akan muncul di saat yang paling tak terduga. Dan itu, baru awalnya. Tak lama setelah pengungkapan makam Nabi Sulaiman, dunia mengalami guncangan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan orang dari berbagai penjuru bumi mulai mendatangi Borobudur dengan niat bertobat. Para biksu, pendeta, dan bahkan rabi Yahudi mulai terbuka hatinya. Tayangan langsung dari makam Nabi Sulaiman memicu diskusi panas di forum-forum dunia, tetapi bukan tentang politik, melainkan tentang kebenaran akhirat. Di Eropa, gelombang syahadat merebak. Di Jepang, sekelompok biksu Zen menyatakan bahwa cahaya yang turun di atas Borobudur telah menggenapkan pencarian hidup mereka. Di tengah kehebohan global, Bante Asoka dan Dr. Ziyad menemukan petunjuk terakhir di sisi dalam makam, sebuah batu kristal berbentuk hati yang bersinar lembut, tertanam di dinding. Tertulis di bawahnya dengan ukiran lembut dalam bahasa Arab kuno, tugas akhir sang nabi adalah menyembunyikan cahaya di tanah akhir zaman, agar ia bangkit di ujung dunia yang paling jauh, saat kegelapan kembali meliputi bumi. Bante Asoka membaca tulisan itu sambil bergetar. Tanah akhir zaman, apakah maksudnya ini? Nusantara, para ulama besar dunia segera mengadakan konferensi akbar di Jakarta. Mereka mengakui bahwa Indonesia, negeri yang dulu dianggap pinggiran dunia Islam, kini menjadi pusat kebangkitan rohani global. Grand Syekh Al-Azhar memeluk Presiden Indonesia sambil berujar, kami datang untuk belajar, bukan mengajarkan. Negeri kalian telah dipilih untuk menyimpan cahaya kenabian. Sementara itu, cincin Nabi Sulaiman yang ditemukan mulai menampakkan keanehan. Ia bergetar ketika didekatkan pada batu kristal itu, seolah ada kode ilahi yang belum terbuka sepenuhnya. Di tengah puing dunia yang mulai berubah, satu pertanyaan kini muncul di hati umat manusia, jika cahaya Nabi Sulaiman dititipkan di Indonesia, maka apakah masih ada pesan terakhir yang belum terungkap? Bante Asoka dan Dr. Ziyad memandang langit Magelang yang senja. Mungkin, tugas kita belum selesai, bisik Dr. Ziyad, dan mereka belum tahu, bahwa dalam episode terakhir nanti, sebuah peristiwa besar akan terjadi, yang tak hanya akan mengubah sejarah, tetapi juga nasib akhir zaman itu sendiri. Malam itu, langit di atas Borobudur tampak berbeda. Awan hitam berputar-putar seperti pusaran tak berujung, menggantung rendah di atas candi. Di bawahnya, Bante Asoka dan Dr. Ziyad berdiri di depan makam Nabi Sulaiman, ditemani oleh para ulama dan biksu yang kini mualaf. Cincin Nabi Sulaiman, yang kini berada di tangan Dr. Ziyad, mulai bergetar semakin kencang.
Seakan ada kekuatan besar yang mendorongnya untuk beraksi. Tiba-tiba, suara bisikan keras terdengar di udara, seperti suara ribuan makhluk, berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Semua yang hadir terdiam, hanya mendengar bisikan itu, seolah menembus jantung mereka. Saat kalian mendekatkan hati kepadanya, maka kalian akan menyaksikan tanda-tanda akhir zaman, suara itu berbisik pelan namun pasti. Tiba-tiba cincin di tangan dokter Ziyad mulai bersinar terang, memancarkan cahaya yang membutakan semua orang di sekitar mereka. Dan dalam sekejap, suara itu kembali bergema, kali ini lebih jelas, inilah waktunya untuk penyucian dunia, yang akan dimulai dari tanah ini. Kalian adalah pembawa cahaya terakhir, penerus kebenaran yang telah lama terkubur. Semua yang hadir menyaksikan dengan takjub, seolah dunia telah menjadi saksi bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar penemuan sejarah. Cahaya yang bersinar dari cincin Nabi Sulaiman menyebar hingga ke seluruh dunia, terlihat oleh satelit-satelit luar angkasa. Media internasional kembali gempar, melaporkan fenomena aneh yang terjadi di Indonesia. Beberapa pemimpin dunia yang awalnya skeptis, mulai berbicara tentang kebenaran yang tak bisa disangkal. Bahkan Paus di Vatikan mengeluarkan pernyataan yang menggetarkan, kami tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan ini. Kebenaran yang tersembunyi selama ribuan tahun kini datang ke hadapan kita. Semua agama kini menyaksikan pergeseran besar dalam pemahaman mereka tentang Tuhan dan alam semesta. Namun, di tengah kegemparan ini, Bante Asoka, dengan penuh keyakinan, mengangkat tangannya dan berkata kepada semua orang yang hadir, kita bukanlah pemilik kebenaran mutlak. Kita hanyalah saksi dari kebesaran Tuhan. Ini adalah waktu untuk umat manusia bersatu, melangkah bersama menuju cahaya yang telah disembunyikan begitu lama. Dan seiring dengan kata-kata itu, sebuah keheningan yang mendalam menyelimuti dunia, membawa harapan baru, harapan bahwa peradaban umat manusia, yang telah lama terpecah belah, kini dapat kembali menemukan jalan kebenaran yang sama. Dengan demikian, cerita ini mencapai titik puncaknya, membawa kita pada pembelajaran besar tentang kebenaran, sejarah, dan harapan umat manusia. Ingat ya teman-teman, cerita ini hanya fiktif belaka.